Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembahasan kita saat ini. Kita sudah menyelesaikan di bawah tema keutuhan urgensitas teologi atau keutuhan mendesak dan pentingnya teologi. Ada 7 yang saya identifikasi dan kita sudah menyelesaikan ke-7-7-nya. Sekarang kita masuk pada bagian besar yang kelima, keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Keutuhan teologi dengan dogma dan doktrin. Itu yang akan menjadi pembahasan kita dalam tiga pembahasan sehubungan dengan tema ini, yakni keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami akan melanjutkan pembelajaran kami, kasihanilah kami, layakkan kami, kuduskan, sucikan kami, dan berkati pembahasan kami, baik hamba sebagai narasumber, maupun semua pemirsa di mana saja program ini dapat diakses. Tuhan menolong kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi saudara, kita masuk pada bagian kelima. Bagian pertama, ya, kita sudah membahas keutuhan definisi teologi. Bagian kedua, keutuhan syarat berteologi. Yang ketiga, kita sudah membahas keutuhan karakter teologi. Yang keempat baru saja kita selesaikan, ya, keutuhan urgensitas teologi. Dan sekarang yang kelima, kita akan membahas keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Itu yang akan menjadi pokok pembahasan kita. Ini dia, ya, keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Untuk memproporsikan pemahaman tentang teologi, maka penting untuk membahas tentang keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Istilah dogma dan doktrin ini adalah istilah-istilah yang sudah sangat populer dalam kekristenan, tapi tidak dipahami dan tidak diproporsionalkan. Khususnya ada dogma, ada doktrin, ada teologi. Bagaimana hubungan ketiganya? Seperti itu. Nah, itu yang akan kita bahas, ya, pada 3 kali pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan melihat istilah dogma. Istilah dogma. Apa itu dogma? Kalau kita melihat, saudara, istilah dogma berasal dari bahasa Yunani yang berarti kesimpulan. Kesimpulan otoritatif yang bersifat mengikat, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan, dan ketetapan hukum yang berisi sanksi tertentu. Jadi saudara, ya, gereja supaya tertib harus membuat keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang bersifat otoritatif
yang bersifat punya sanksi kalau tidak dilaksanakan, supaya tertib organisasi, terutama organisasi gereja. Dan ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan ini yang bersifat otoritatif, yang dikeluarkan oleh gereja, itu dalam bahasa Yunani, ketetapan, keputusan-keputusan, itu namanya dogma. Itu namanya dogma. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat, ya, dalam Alkitab Lai, Lembaga Alkitab Indonesia, kata dogma dalam bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, kata dogma, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata perintah, keputusan, ketetapan, atau ketentuan. Jadi sebenarnya pengertiannya bersifat umum juga. Ya, kalau pemerintah membuat keputusan, organisasi A, B, C membuat keputusan, ketetapan, maka dalam bahasa Yunani itu namanya dogma yang diterjemahkan dengan istilah ketetapan, keputusan. Kamus Leksiko.com mendefinisikan dogma sebagai sebuah prinsip atau seperangkat prinsip yang ditetapkan oleh yang berwenang sebagai suatu kebenaran yang mengikat. Macmillan Dictionary, kamus juga, mendefinisikan sebagai sebuah keyakinan atau seperangkat keyakinan yang harus diterima. Itulah dogma, saudara. Ya, jadi bersifat umum, ya, istilah ini, karena artinya adalah dogma itu sama dengan perintah, keputusan, ketetapan, atau ketentuan, ya, yang ditetapkan oleh yang berwenang sebagai sebuah kebenaran yang mengikat. Kalau itu dikeluarkan oleh gereja, dogma itu mengikat, harus dilaksanakan. Supaya tertib dalam bergereja, gereja perlu mengeluarkan dogma, mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang mengikat seluruh anggotanya. Seperti itu, ya. Kalau tidak, akan kacau gereja itu. Kalau tidak punya ketetapan, ketentuan yang menjadi mungkin sekarang istilahnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengikat seluruh anggota, ketetapan-ketetapan itu dalam bahasa Yunani itu dari kata dogma. Termasuk Macmillan Dictionary mengatakan itu dogma, ketetapan-ketetapan itu adalah sebuah keyakinan atau seperangkat keyakinan yang harus diterima. Termasuk dalam hal ini, ya, sebuah keyakinan atau seperangkat keyakinan, ya, yang ditetapkan dan mengikat, ya, itulah dogma. Seperti itu. Alkitab secara tegas menggunakan istilah dogma ini dalam beberapa bagiannya, khususnya dalam Perjanjian Baru. Dalam Lukas 2 ayat 1 ada kata dogma yang diterjemahkan dengan kata perintah. Dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Kata perintah ini dari kata Yunani dogma dalam bahasa asli Lukas 2 ayat 1. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 4, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan. Kata keputusan-keputusan itu diterjemahkan dari kata dogma dalam bahasa Yunani, yang diambil oleh para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya.
Jadi keputusan-keputusan termasuk seperangkat keyakinan, dari seperangkat keyakinan, itu namanya dogma, dan itu mengikat, itu harus dituruti. Kisah Rasul 17 ayat 7 juga menggunakan kata dogma. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar. Jadi termasuk ketetapan kaisar diterjemahkan dari kata dogma juga. Dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Mereka menentang, dan itu mereka harus dianiaya. Karena zaman itu hanya kaisarlah raja. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Perintah dan ketentuan itu diterjemahkan dari kata dogma dalam bahasa Yunani. Jadi dengan matinya Yesus terhadap hukum Taurat, ya, segala perintah dan ketentuan itu dalam Taurat itu dibatalkan karena sudah ditanggung oleh Yesus. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum, itu dipakai kata dogma, mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya kepada kayu salib. Jadi saudara, apa namanya, kata dogma itu ada dalam Alkitab, dan itu artinya adalah ketetapan-ketetapan, ketentuan-ketentuan dari satu, termasuk ya, ketetapan yang bersifat umum, keputusan yang bersifat umum, tapi juga yang bersifat khusus, ya, yang dari suatu keyakinan, kepercayaan, dalam hal ini tentu teologi ya, yang mengikat seluruh jemaat. Itulah dogma, ya, seperti itulah dogma, ya. Jadi kalau gereja atau organisasi gereja tidak punya dogma, maka liarlah gereja itu, ya, liarlah gereja itu. Kalau sekarang bisa dogma itu bisa sebagai suatu statement of faith, bisa sebagai suatu rumusan iman, ya, dari gereja, bisa juga itu menjadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari gereja, ya. Tetapi itu, ya, kalau itu bersifat sebagai seperangkat keyakinan gereja, maka itu seharusnya dirumuskan dari Alkitab, yakni itu teologi. Jadi itu artinya dogma, supaya kita dapat mengerti tentang dogma itu. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.